tingkatan-tingkatan. Ini ngobrol imannya kita itu aja ya. Oke, kita urut dari yang paling bawah. Kata baik di dalam Al-Quran dan Sunnah ini yang paling terdasar itu adalah kita tahu kalimat thayyib. Ini paling bawah. Ya. Nah, kalimat thayyib ini biasanya kita minta dalam doa apa bentuknya? Rizki. Diskon. Thayyiban. Halalan. Thayyiban. Rizki. Berarti di sini. Ya, kata thayyib bukan hanya sekedar bahasa baik. Ini ada sangkut pautnya ke halal, sangkut pautnya ke rizki. Apa thayyib sih? Dasarnya itu harfiahnya adalah terjemah baik yang sifatnya dominan. Sifat dominannya itu adalah materi, fisik. Makanya kalau kita mau ingat dulu ini ya masa kecil kita dulu ada lagu di Qasidah tuh Bang Thayyib namanya. Bang Thayyib kenapa nggak pulang? Berapa kali lebaran nggak pulang? Tiga kali lebaran, 3 kali puasa. Nah, Thayyibnya bagus, si Thayyibnya ini bagus, tapi nggak pulang-pulangnya. Berarti di sini sangat jelas. Ya, Thayyib ini dominan fisik bagusnya. Kayak kita nih. Kita nih fisiknya Thayyib, nggak tahu hatinya. Tapi Thayyib. Ya. Makanya ketika kita ya mengatakan baik itu harus hati-hati, jangan sampai salah penerapan. Ini Thayyib. Jadi Thayyib ini dominan mutlak dalam fisik, kebaikan mutlak dalam fisik. Tapi jangan diremehkan ini. Artinya paling remeh saja ini urusannya ke halal. Ya. Makanya di dalam muamalah biasa kita, kebiasaan kita, makan ya makan, tapi kalau udah enggak Thayyib, enggak bagus lagi, kita nggak mau, walaupun halal itu. Ya, bakwan ini halal, tapi makannya besok hari Selasa, nggak jadi, nggak Thayyib lagi. Jadi jangan dipandang, walaupun ini paling rendah, tapi jangan dipandang rendah. Naik paling atas, khair. Ya, biasa itu kita dengar. Udah Thayyib. Khair apa ini? Khair ini adalah kebaikan dominan ruh, jiwa. Makanya kalau ditanya orang kaifahal, ya, apa kabarmu, jawabannya khair. Berarti kita tuh dalam fisik dan jiwanya bagus. Ketika kita diberi orang-orang, kita jawabnya jazakallah khairan. Ini menunjukkan bahwa khair ini adalah kebaikan yang tingkatnya sudah luar biasa. Fisiknya bagus, jiwanya bagus. Makanya lagu Indonesia Raya nggak salah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tapi nggak bangun ya, nggak tahu juga. Nggak bangun. Ya, kayak udah bagus itu. Kita punya modal 2 ini aja kayaknya lurus, kayaknya udah. Jadi manusia ini kita aman udah. Ya, baik fisik kita, baik jiwa kita. Aman. Ya, insya Allah kita punya itu semuanya, insya Allah. Ya, ini diusahakan. Kenapa? Maaf kalau saya agak masuk ke dalam dikit. Karena yang dinilai ini dalam kepartaian cuma nih fisiknya yang pertama memang harus. Yang dijual, ya kalau bahasa dijual gitu ya, dilihat harus. Ya, walaupun faktanya kurus perempeng juga jadi. Walaupun faktanya. Tapi kan penjualan. Ya, jualnya tinggi. Baik. Yang namanya kan di partai itu asik ngobrolnya ya. Nah, jadi itu ya. Sekarang naik ke atas dulu. Ma'ruf ini baik juga. Tapi kebaikan ma'ruf ini di mana? Di tata cara pelaksanaan harus ma'ruf. Makanya dikatakan wa'asiruhunna bil ma'ruf. Kalau engkau ingin berhubungan dengan istrimu dengan cara yang ma'ruf. Mak, sini, aku perlu, nggak mau dia, nggak dapat dia filmnya. Tapi dengan rayuan dulu, dengan cara apa gitu ya. Ma'ruf ini dominan kepada kebaikan tapi tata cara. Ya,
tata cara. Seperti tadi tuh. Sebelum nyediain air nanya dulu. Mau minum apa, Tat? Karena itu yang nanyanya ma'ruf, jawabnya juga ma'ruf. Teh. Kalau ada. Kalau ada. Dijawablah tehnya bu. Tubruk. Ya. Ini kan ma'ruf, cara yang ma'ruf. Ya, jangan sampai kita begini, kelihatannya ma'ruf tapi nggak ma'ruf. Kelihatannya ma'ruf tapi nggak ma'ruf. Ada apa aja? Waduh, keluar teh, keluar kopi ya. Nggak diminum sama dia, kelihatannya ma'ruf, jadi nggak ma'ruf. Nah, kalau bahasa kita, ma'ruf ini sebenarnya mengikis basa-basi sebenarnya. Cara-cara yang ma'ruf ini adalah mengikis basa-basi. Oleh karena itu kebaikan caranya pun harus baik. Kan gitu. Menasihati sesuatu yang kita lihat buruk harus caranya pun ma'ruf. Ya, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf. Nah, lihat. Ya, cara yang baik saja ini nanti bisa menyelamatkan kita di akhirat nih caranya yang baik. Ambil contoh lah. Seorang suami nyuruh sholat istrinya, kok kenapa ujung-ujungnya berantem? Kenapa? Nyuruhnya nggak ma'ruf. Sholat kamu, ya kan? Ya, ntar 5 menit lagi, 5 menit tanya lagi sama suaminya. Kebetulan suaminya ini militan, bukan militer, militan. Ya. Sholat kamu udah sholat belum? Itu sih bang, kata istrinya. Suaminya nggak tahan, dibilang gini. Lihat kalimatnya nih, karena nggak ma'ruf. Ya, ini terakhir nih. Mau sholat, enggak, serah. Nanti nggak bakalan masuk surga. Masuk neraka los, gitu kan. Kata dia, serah bang. Ngelawan sama suami, terserah, nggak bakal masuk dalam pintu surga. Jawabnya, nggak bisa masuk lewat pintu, gua nekat bang lewat jendela. Nah kan jadi ganjil. Karena awalnya nggak ma'ruf. Jadi ketika kita kebaikan pun dengan caranya tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Maka harus baik, menasihati orang ya baik. Teorinya gitu, pada di lapangan sih Allah terserah masing-masing ya. Nah kadang-kadang kita begitu, kita udah senyum, Tat, masih aja begitu melengos gitu dalam bahasa Betawi. 3 kali Tat, gitu. Udah 3 kali melengos. Enaknya kita apain Tat? Itu kan ucapan kita, tapi terus dikatakan harus habis ma'ruf, naik yang ke atas lagi, yaitu apa? Soleh. Asal nanti terakhir habis ini soleh ini apa? Kebaikan yang sudah mulai kerasa sama lawan, apa aslinya sama, ya sama sekeliling. Maka dikatakan ibadah yang bermutu itu dikatakan dalam bahasa Arab kita, bahasa ibadah kita, amal soleh. Makanya setiap ibadah yang ada pahalanya ini pasti dikatakan amal soleh. Apa sih ini amal soleh? Adalah kebaikan yang sudah kerasa baiknya, yang sudah kerasa ada dampak rasa baiknya tuh dengan seorang. Jadi kalau kita ini gimana ya bahasanya ya? Kalau kita pengen tahu kita baik, ya kan? Kita diem, kita tes temen istri kita yang paling dia percaya. Tanya tentang kita sama istri kita. Tinggal lihat nasibnya. Apa yang dikatakan istri itu. Baru kita tahu kalau diri kita itu baik atau tidak. Ada satu riwayat begini. Kelamaan kan? Enggak, tinggal 1 sih. Aisyah datang ke Rasulullah, ya Rasul. Saya tadi mendengar kumpulan wanita-wanita Mekah. Berapa orang? 11 orang. Gitu kan? Tapi nggak disebutkan namanya. Kalau disebutkan namanya gibah. Kenapa? Mereka itu 11-11-nya menceritakan tentang suaminya. Bagaimana ya Rasul? Coba cerita katanya gitu. Cerita nih dari 1 sampai 11 kan panjang banget. Tapi saya nggak ceritain ininya enggak. Yang terakhir aja. Yang terakhir begini. Dia ceritakan yang terakhir, saya ceritakan yang terakhir. Ada seorang wanita yang terakhir, dia bilang begini, suamiku, katanya. Hati-hati nih kalau sudah bicara tentang istri, tentang kita sama istri kita, hati-hati. Suamiku itu bagaikan unta yang kurus
yang ada di atas puncak gunung. Suamiku bagaikan unta yang kurus yang ada di puncak gunung. Kalau saya ingin menghampirinya itu dengan perjalanan yang begitu sulit. Kalau hujan licin jatuh, kita ulang lagi begitu. Rasulullah tersenyum dengan cerita yang terakhir. Ditanya lah, ya Rasulullah, maksudnya apa itu ya, katanya gitu kan? Karena biasa orang Arab itu kalau bercerita dengan syair. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya dia punya suami. Suaminya ini pengharapannya bagi istrinya itu tipis banget. Diibaratkan adalah unta yang kurus. Tapi mau tidak mau karena dia seorang istri, dia harus meminta kepada suaminya. Itu dengan cara yang udah ngerayu, udah gini ya. Tapi kalau dapet ya unta kurus, sedikit. Iya. Kita bisa dibilang baik atau pelit, royal atau tidak sama siapa? Sama istri. Kalau sama temen mah bisa dibilang hebat ya. Bang Erwin, gua kenal Bang Erwin orangnya. Coba tanya tentang istrinya. Oh, udah kabur ya? Maaf. Mantan. Ini ceramahnya nggak baik nih, Win. Maafin aja ya, Win. Kadang keceplosan. Ya, jadi begitu ya. Saya juga gitu. Kalau ceramah nih begini lancar. Coba ada istri saya. Wih, madem. Banyak macetnya. Jangankan istri anak aja, banyak macet. Iya, makanya ada ustaz hebat, penceramah hebat, undang istrinya diam-diam. Macet. Wis ta. Nah, ini soleh. Apa soleh? Sudah kerasa sama. Sama dah. Nah, itu pun diajarkan ini ya. Baik. Minum dulu lah. Panas ya. Mantap. Ini namanya tetu ini. Tetua. Jadi makanya dalam Islam itu kalimat soleh dipakai untuk ibadah ya. Soleh untuk istri juga dikatakan soleh. Tanda-tanda istri yang soleha. Kan itu ya. Iza ra'aita ilaiha saratka. Kalau dipandang menyenangkan berarti kan sudah ada. Nah, yang bahaya begini, kita udah sholat, udah zakat, udah haji, udah begini, orang gerah ngeliat kita, berarti kan nggak ada amal soleh berarti ini. Siapa itu ustadznya? Ustadz itu mau sholat, berarti kan amal solehnya nggak kerasa, hati-hati. Ya, kita semua sih begini ya. Perasaan kita udah beramal soleh, nggak taunya, oh amal soleh kita belum kerasa buat orang. Baik, yang terakhir, Win. Hasanah ini adalah apa? Hasanah ini adalah kebaikan yang sifatnya sampai kepada akhirat. Pertahankan. Hasanah itu kebaikan yang nilai kebaikan itu bukan hanya sekedar sekeliling, tapi apa? Sampai kepada akhirat. Ini mudah diraih, mudah pula hilang. Makanya kita dalam berdoa apa? Robbana atina fid dunya hasanah. Kenapa? Karena nilai hasanah ini banyak di sini. Ada ujroh. Kalau bahasa kita ada bayaran, ada pahalanya, ada fadilahnya, ada keberkahannya. Nah, ini hasanah. Robbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan saya dunia ini yang hasanah. Dalam tafsirnya hasanah adalah kebaikan yang paling ada di atas dunia itu apa? Maksud kita apa? Baik yang ada di atas dunia maksudnya apa coba? Apa? Kebaikan menurut kita yang levelnya dunia. Apa kira-kira? Makmur terus. Itu kita pasti dapat. Pertanyaannya udah dapat belum? Nah, berarti belum makmur, belum hasanah. Artinya gini, hasanah itu adalah apa saja yang ada nilainya. Dunia itu baik, di atas dunia itu baik. Baik di atas dunia itu apa? Apa makna dunia baik keseluruhannya apa? Kalau hidup makmur. Udah makmur, jawabannya belum. Bagi kita kan ya belum. Nah, berarti memang disitulah hasanah memang kita selalu doakan. Kenapa? Kok rahasia hasanah didoakan? Kenapa? Karena memang ini susah. Susah banget. Ya,
suami udah sholat, kita udah sholat betul, istri udah sholat betul, Pak, kenapa kok Betul, betul di rumah? ya. Kenapa ya? Hasanahnya belum dapat. Makanya Rasul mudah mengatakan baiti jangan. rumahku. Surga. Kalau kita Berarti kadang yang begini nih, lagi malas di rumah nih, tuh dia lagi malas di rumah. Kalau istri kita ngomong kayak gitu lagi gimana? Lagi malas nih di rumah, gue mau main nih, kan bahaya ya. Tapi kenapa itu seperti itu? Tapi ini menunjukkan bahwa memang hasanah ini selalu kita doa, selalu kita minta. Kenapa? Memang sulit. Dapat hasanah ini sulit sekali. Ya, soleh jarang kita berdoa soleh, ya Allah berikan istri saya soleh, jarang kita doa gitu. Kita doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Artinya hasanah itu semuanya itu bagus. Oh, nggak ada tat di dunia ini yang bagus semuanya. Maaf ya, dalam bahasa saya menolaknya bodo amat, yang penting doanya ada begitu. Itu aja. Doanya rupanya ada begitu. Kita aja yang belum bisa menemukan. Jadi antaranya beginilah kalau kita dengar cerita-cerita wali ya, para wali. Maksudnya wali yang beneran, ya kan? Cerita wali yang beneran. Kenapa dia megang apa berubah jadi apa? Gitu. Kita enggak mengiyakan khurafat ini, enggak kita iyakan khurafat ini. Tapi kenapa mereka dengan keadaan yang begitu mereka bisa? Ingat ketika sahabat Nabi perang Khandaq menemui Nabi secara rahasia. Ya Rasulullah. Tiga orang sahabat menemui Rasulullah. Ya Rasulullah. Libur gitu. Sama kalau lagi bikin parit. Libur ya Rasulullah, libur. Kenapa libur? Ditarik tangan Rasulullah, suruh megang perutnya. Ya, suruh megang perutnya. Keras betul. Dihitung sama Rasulullah, keras ini ada 3. Rupanya sahabat ini mengganjal perutnya dengan batu. 3 hari nggak makan kayak apa? Dalam posisi kerja loh. Ini belum ada di Partai Umat kayak gitu belum. Belum kerja aja udah dihitung. Tenang aja Pak Jinela. Udah dihitung. Tenang Win, tenang aja. Gue cuman cerita doang Win. Ada Allah. Nah, setelah itu 3-tiganya dipegang sama Rasulullah. Dan semuanya batunya pun ada 3. Tangan mereka diambil sama Rasulullah, disuruh pegang perut Rasulullah. Dihitung sama sahabat ada berapa? 8. Ada 8. Tahu dia riwayat ini. Biasanya emang hadis ini dipakai sama orang-orang kayak kita. Ya Rasulullah, banyak betul. Iya, apa kata Rasulullah? Saya 8 hari nggak makan. Kok bisa kayak gini Nabi? Harusnya kan tinggal angkat tangan tuh. Tapi inilah sifat Hebat Nabi kita. Ya, jadi kalau kita ingin mengambil hasanah, mengambil kebaikan, kegagalan, keberhasilan itu bukan puncak. Sebenarnya bukan puncak. Ya, tapi mungkin ya dari sini saja kita sudah bisa mengambil pelajaran dalam ngopi ya. Ngobrol perkara iman, yang mana Rasulullah katakan tenang saja, sebagai orang beriman itu pasti ada keajaibannya, pasti. Amin. Pasti ya Allah dengan dalil ajaban li amril mu'min, pasti menakjubkan untuk orang yang beriman. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.